selamat datang anak-anak di pelajaran Bapak. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan anak-anak untuk menginstal aplikasi VirtualBox. Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi penginstalan ya. Begini contohnya, misalnya laptop kalian itu diinstal dengan Windows 10. Nah, kemudian kalian ingin menginstal atau install ulang laptopnya dengan Windows 7 misalnya. Nah, supaya laptopnya tidak tidak mengalami kendala, tidak ada data yang hilang. Nah, kalian harus melakukan uji coba dulu ya, uji coba instalasi. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu bisa dilakukan dengan software yang disebut dengan VirtualBox. Jadi Windows-nya tetap Windows 10, tapi nanti di dalam Windows itu kita bisa menginstal Windows lagi. Bisa Windows 7, bisa Windows 8, bisa Windows XP kalau mau dicoba. Nah, itu dengan VirtualBox ini itu bisa dilakukan. Nah, bagaimana cara menginstal VirtualBox? Pertama kita harus dapatkan dulu installernya ya. Nah, installernya itu bisa kalian download sendiri di situs virtualbox.org. Nah, saya akan tunjukkan situsnya. Nah, di sini. Jadi di situs virtualbox.org ya. Nah, itu sekarang versi dari VirtualBox-nya itu 6.1 ya. Jadi kalau kalian mau download yang terbaru itu boleh. Nah, kebetulan saya sudah mendownload sebelumnya. Nah, jadi yang saya download masih versi VirtualBox 6.0 ya. 6.0.10. Nah, cuman ada beberapa perbedaan mungkin ya, jadi tidak terlalu signifikan dari segi versinya. Nah, itu bisa tidak terlalu berpengaruh. Oke, setelah anak-anak download, nah, jadi filenya ini kita akan mulai menginstal. Pertama yang harus kita lakukan adalah klik 2 kali pada installernya. Nah, saya akan klik 2 kali. Nah, jika muncul kotak dialog smart screen seperti ini, nah untuk Windows 10 akan muncul seperti ini. Kalau Windows 7 tidak akan ada dialog box seperti ini. Nah, ini tinggal klik run ya, klik run. Oke, selanjutnya akan muncul dialog box untuk menginstal ya. Jadi tampilan awal menginstalnya seperti ini. Nah, welcome to the Oracle VM VirtualBox. Ini diklik next saja. Selanjutnya akan muncul custom setup. Nah, di sini akan ada pilihan ya, fitur apa yang akan kalian install ya. Jadi untuk fitur-fiturnya silahkan biarkan terinstall seluruhnya ya. Tidak usah ada yang diubah. Kemudian untuk lokasi penginstalan, nah di sini ada browse ya. Untuk lokasinya biasanya kan kita menginstal di C ya. Jadi di C program file Oracle VirtualBox. Nah, jadi biarkan lokasi ini tetap seperti itu ya, jangan diubah. Nah, kemudian jika ingin melihat harddisk kita lagi berapa
kapasitasnya bisa dicek. Di sini ada tombol disk usage, penggunaan hard disknya seberapa. Saya klik ya, coba. Nah, di sini saya punya dua media penyimpanan, yaitu disk C dan disk D ya. Nah, untuk program saya install di disk C ya. Kemudian untuk data itu ada di disk D. Jadi untuk membedakan nanti ya, program-program nanti khusus di C, kalau data-data data penting itu di disk D ya. Jadi ini lokasinya ada di C, kemudian program file Oracle VirtualBox. Nah, ini dibiarkan aja seperti itu. Nah, jika sudah, diklik next ya. Next. Nah, di sini ada pilihan ya, opsi. Opsi apa yang akan dilakukan pada saat penginstalan. Yang pertama, create start menu. Jadi nanti akan dibuatkan start menu. Jika kalian mengklik start di sini, nanti akan ada menu untuk menjalankan VirtualBox-nya. Kemudian yang kedua ada create a shortcut. Nah, ini akan muncul shortcut di desktop. Nah, itu biarkan tercentang. Kemudian create a shortcut in the quick launch bar. Nah, nanti di bagian bawah di launch bar itu, nah seperti ini. Di sini ada launch bar untuk Explorer, kemudian ada launch bar untuk Chrome. Nah, itu biarkan juga tercentang ya, supaya lebih gampang kita menjalankan programnya nanti. Kemudian register file association. Nah, ini fungsinya untuk menyambungkan ya VirtualBox dengan file-file yang disupport ya, disupport oleh VirtualBox itu. Nah, seperti file ISO misalnya, nanti otomatis jika kita klik file ISO itu akan terintegrasi dengan VirtualBox-nya. Jadi terotomatisasi file seperti file ISO itu akan dibuka ke VirtualBox. Nah, ini keempat-empatnya kita centang ya. Keempat-empatnya kita centang, klik next. Nah, kemudian ada dialog box warning ya, warning network interface. Jadi ketika komputer kita melakukan instalasi, jika kalian kebetulan terhubung dengan internet, maka internetnya akan tereset sebentar ya. Jadi akan disconnect. Jadi jika ada kalian masih proses download, lebih baik jangan dulu dilanjutkan download installernya. Biarkan dulu download kalian selesai, atau bisa downloadnya kalian pause dulu ya. Kalian pause dulu supaya nanti setelah instalasi VirtualBox-nya, nah itu bisa dilanjutkan lagi. Oke. Nah, jika sudah aman internetnya, sudah download sudah nggak ada, maka kalian bisa proses instalasinya. Klik yes. Nah, di sini kembali akan diminta konfirmasi apakah sudah yakin akan menginstal ya. Dengan settingan tadi, kalian bisa cek lagi dengan tombol back, atau jika sudah yakin langsung aja klik install ya. Nah, di sini saya sudah yakin ya, Bapak sudah yakin, maka Bapak akan klik install. Nah, di sini akan dimulai proses instalasinya. Ditunggu aja beberapa menit ya, mungkin beberapa menit. Nah, prosesnya membutuhkan waktu. Nah, sambil menunggu, kalian bisa subscribe channel Bapak ya, bisa like, bisa komen, sambil menunggu proses instalasinya berjalan. Nah, ini tergantung specs dari komputer atau speknya, maka proses instalasinya akan semakin cepat. Nah, di sini statusnya belum mulai ini ya. Jadi kelihatan kalau komputer saya lambat ini ya, speknya rendah. Ya, kita tunggu saja. Nah, ada muncul peringatan lagi dari user account control. Jadi apakah yakin
ya, yakin untuk menginstal untuk VirtualBox-nya. Klik yes ya. Jadi saya yakin untuk menginstal. Nah, maka proses instalasinya akan dimulai ya. Nah, kemudian akan ada beberapa kali peringatan lagi yang menanyakan apakah Anda yakin akan menginstal software ini karena ada perubahan-perubahan yang akan terjadi ya. Nah, ini kita klik install ya. Jadi ada pilihan don't install dan install. Kalian klik yang install. Nah, ini biarkan dia tercentang ya. Biarkan dia tercentang always trust software from Oracle. Jadi percaya dengan software dari Oracle ya. Selalu percaya dengan software dari Oracle. Oke. Jadi klik install. Nah, kemudian prosesnya akan berlanjut. Nah, jika sudah selesai, tampilannya akan seperti ini ya. Jadi klik finish. Nah, kemudian ini biarkan tercentang. Jadi nanti setelah saya klik finish, maka Oracle-nya akan langsung di start ya, dimulai. Jadi tanpa perlu kita mulai dari desktop atau dari start menu, ini otomatis ya. Biarkan tercentang, kemudian klik finish. Nah, otomatis dia akan membuka langsung ya Oracle-nya. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah tampilan aplikasi VirtualBox kita ya. Nah, di sini untuk menu-menunya dan bagaimana penggunaannya itu akan Bapak bahas pada materi berikutnya ya. Jadi ini bisa kalian close. Kalau mau cari lagi bisa cari di desktop. Nah, di sini ada VirtualBox ya. Nah, ini bisa kalian jalankan atau bisa di start ya, start program, kemudian nah di sini cari Oracle ya, Oracle, kemudian ada VirtualBox ya. Nah, seperti itu. Untuk pertemuan kali ini ada tugas untuk anak-anak, jadi nanti kalian cek di halaman Melajah ID-nya, itu ada sudah Bapak upload tugasnya. Nah, tugas 1 seperti ini. Jadi kalian download file Word-nya itu. Nah, di file Word-nya itu ada cara install VirtualBox ya. Jadi namun cara installnya itu belum lengkap ya. Jadi ada beberapa bagian yang kosong. Nah, bagian yang kosong itu kalian isi ya, misalnya seperti ini. Nah, ini yang pertama, download installer. Nah, ini. Kemudian yang kedua, nah masih titik-titik. Nah, titik-titik ini yang kalian isi ya. Titik-titik ini yang kalian lengkapi. Nah, apa yang ada di sini? Nah, itu bisa kalian saksikan di video saya yang tadi ya. Apa yang sebenarnya langkah-langkahnya yang harus diisi itu. Nah, jadi harus disaksikan videonya dari awal ya. Nah, itu tugasnya tolong dikerjakan dengan baik, diketik ya. Jadi masing-masing anak silakan diketik tugas ini. Kemudian nanti silakan diupload di bagian upload tugas ya. Masih di Melajah ID-nya ya. Oke, demikian penjelasan Bapak pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya.